Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aprianti, Magister Pendidikan dan teman-teman yang saya hormati. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andrew Wahid. Saya merupakan moderator dari kelompok 9 yang menjelaskan tentang fikih jenazah dengan dianggotakan oleh yang pertama Ahtar Fatih Faziral, yang kedua adalah Alfiyah Hasanah, yang ketiga adalah Ananda Zahra Rulia, yang keempat adalah Khansa Nurul, yang kelima adalah Putri Zahira, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Mungkin bisa di next slide. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan tentang pendahuluan. Ini bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah rumus masalah, yang ketiga adalah tujuan. Mungkin bisa di next slide. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. Kematian adalah suatu kejadian di mana ruh manusia keluar dari jasadnya dan tidak akan kembali lagi ke jasadnya. Dalam Islam sendiri, kematian menjadi pertanda awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Ruh manusia sendiri akan tinggal di alam barzah sampai hari kebangkitan manusia dari kuburnya kelak. Kematian pun menjadi awal menuju alam akhirat yang abadi. Setelah kematian pun kita harus melewati masa pertanggungjawaban atas semua hal yang telah kita perbuat selama hidup di dunia. Kematian pasti datang kepada setiap makhluk hidup tanpa terkecuali, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, bahkan organisme kecil apapun. Hal ini sudah dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Surat Al-Anbiya ayat 35. Next slide. Setelah seseorang menghadapi kematian, maka orang tersebut tidak dapat lagi mengurusi jasadnya sendiri. Oleh karena itu, sesama muslim wajib hukumnya untuk mengurusi jenazah orang yang telah meninggal tersebut hingga menguburkannya. Hal ini tercantum pada salah satu hadis sahih Rasulullah, yang artinya, pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baiknya pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3878, Tirmizi nomor 994. Oleh karena itu, wajib hukumnya tiap-tiap muslim mengerti dan dapat mengurusi jenazah orang yang telah meninggal sesuai dengan syariat Islam. Next slide. Ini merupakan rumusan masalah yang kita rundingkan untuk kelompok kami. Yang pertama, apa hukum memandikan, mengkafani, menyolati, hingga menguburi mayat? Yang kedua, siapa saja yang dapat memandikan, mengkafani, menyolati, hingga mengubur jenazah? Yang ketiga, perangkat atau alat apa saja yang dibutuhkan untuk memandikan, mengkafani, menyolati, hingga mengubur jenazah? Yang keempat, bagaimana tata cara memandikan, mengkafani, menyolati, hingga mengubur jenazah? Yang kelima, dalil apa saja yang menerangkan mengenai memandikan, mengkafani, menyolati, hingga mengubur jenazah? Yang keenam, apa saja syarat memandikan, mengkafani, menyolati, hingga mengubur jenazah? Next slide. Berikut merupakan tujuan dari PowerPoint dan makalah yang telah kami buat. Yang pertama, memahami hukum memandikan, mengkafani, menyolati, hingga mengubur jenazah dan dapat mengamalkannya. Yang kedua, mengetahui siapa yang dapat memandikan, mengkafani, menyolati, hingga mengubur jenazah dan mengamalkannya. Yang ketiga, mengetahui perangkat atau alat yang dibutuhkan untuk memandikan, mengkafani, menyolati, hingga mengubur jenazah dan dapat mengamalkannya. Yang keempat, memahami tata cara memandikan, mengkafani, menyolati, hingga mengubur jenazah dan dapat mengamalkannya. Yang kelima, mengetahui dalil yang menerangkan mengenai memandikan, mengkafani, menyolati, hingga mengubur jenazah dan dapat mengamalkannya. Dan yang terakhir, mengetahui syarat memandikan, mengkafani, menyolati, hingga mengubur jenazah dan dapat mengamalkannya. Next slide. Kelas selanjutnya adalah pembahasan yang dimana dibagi menjadi 4 materi. Yang pertama adalah memandikan mayit, yang kedua adalah mengkafani mayit, yang ketiga adalah menyolatkan jenazah, dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Baiklah, materi yang pertama mengenai memandikan mayit akan dijelaskan oleh Ananda Zahra. Kepada Ananda Zahra, disilakan. Yang pertama, saya akan membahas tentang memandikan jenazah. Untuk hukumnya sendiri, hukum memandikan mayat bagi orang muslim yang hidup adalah fardhu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fisabilillah melawan orang kafir.
Yang dapat memandikan adalah orang yang memandikan mayat sebaiknya adalah keluarga terdekat dari si mayat, kalau dia tahu cara memandikannya. Apabila mayat itu laki-laki, seharusnya yang memandikan juga laki-laki. Dan apabila mayat itu perempuan, yang memandikan juga perempuan. Kecuali untuk anak kecil, maka boleh dimandikan oleh orang yang berlainan jenis kelamin. Untuk perangkat dan alat, yang pertama adalah tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm untuk meletakkan mayat. Yang kedua, air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya 6-8 ember. Yang ketiga, gayung secukupnya 4-6 buah. Yang keempat, kendi atau ceret yang diisi air untuk mewudukan mayat. Yang kelima, tabir atau kain untuk menutup tempat dimandikan mayat. Yang keenam, gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. Lalu sarung tangan untuk dipakai untuk memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayatnya berpenyakit menular. Selanjutnya, sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair, sampo untuk membersihkan rambut, kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air, kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air, tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayat dengan pelan, kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayat yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Kapas ini juga bisa digunakan untuk menutup anggota badan mayat yang mengeluarkan cairan atau darah, seperti lubang hidung, telinga, dan sebagainya. Untuk caranya sendiri, yang pertama menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat. Lalu melepaskan pakaian mayat, lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali untuk anak kecil. Orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat. Selanjutnya mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil. Memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudhu, lalu membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat, seperti sabun, sampo, dan sebagainya. Lalu menyiram mayat berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram tutuplah lubang-lubang tubuh mayat agar tidak kemasukan air. Lalu jangan lupa membersihkan rongga mulut mayat, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. Dan untuk mayat perempuan, setelah rambutnya diurai dan dimandikan, hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk lalu dikelabang menjadi 3. 1 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di ubun-ubun. Lalu ketiga-tiganya dilepas ke belakang. Setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Untuk teknisnya, demikian ketentuan pokok tentang cara memandikan mayat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Dalam prakteknya, cara-cara ini bisa berkembang sesuai dengan kebiasaan masing-masing umat Islam di daerahnya. Selama tidak menyalahi aturan pokok ini dan prinsipnya untuk dapat memandikan mayat dengan sebaik-baiknya, maka hal itu masih diperbolehkan. Nah, di samping hal-hal di atas, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan memandikan jenazah. Di antaranya adalah, yang pertama, tidak ada perintah yang jelas tentang mewudukan mayat sebelum memandikannya. Yang ada adalah dalam memandikan mayat, hendaknya mendahulukan bagian yang kanan dan anggota-anggota wudhu. Yang kedua, dalam keadaan tertentu, mayat dapat ditayamumkan, seperti bila tidak ada air, bila jasadnya akan rusak kalau kena air, dan yang terakhir, bila mayat perempuan tidak mempunyai suami dan tidak ada perempuan lain di sekitarnya. Lalu, jika keluar najis dari tubuh mayat setelah dimandikan, maka najis itu harus dibersihkan dengan mencucinya dan tidak perlu diulang memandikannya. Dan jika sudah dikafani, maka tidak perlu dibongkar lagi kafannya untuk dibersihkan. Lalu, orang yang selesai memandikan mayat dianjurkan untuk mandi, dan orang yang memandikan mayat janganlah membuka rahasia mayat yang merugikan. Baik. Selanjutnya adalah mengkafani mayat. Jadi hukumnya itu adalah fardhu kifayah dengan teknisnya. Yang pertama, kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, pakailah kain kafan yang berwarna putih. Yang ketiga, kafanilah mayat laki-laki dengan 3 lapis, sedangkan mayat perempuan dengan 5 lapis, dan juga lulurlah mayat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani mayit, yang pertama, jangan mengkafani mayit secara berlebihan. Kedua, mengkafani mayit yang sedang melakukan ihram, mengkafani mayit yang mati syahid, dan ada biaya kain kafan itu yang akan digunakan hendaknya diambil dari pokok harta peninggalan dari si mayat. Next slide.
Lalu perlengkapan yang digunakan. Yang pertama adalah kain kafan kurang lebih 12 meter, lalu ada kapas secukupnya, kapur barus yang telah dihaluskan, kayu cendana yang telah dihaluskan, lalu ada sisir untuk menyisir rambut, lalu ada tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong. Next slide. Lalu ada teknis pembuatan kain kafan. Yang pertama adalah menggunting kain kafan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah dengan 50 cm. Lalu ada tali untuk mengikat sebanyak 8 helai. Lalu ada kain untuk cawat, kain sorban atau kerudung, lalu ada sarung dan juga baju. Dan di samping kain kafan, siapkan pula kapas yang sudah dipotong-potong. Sebagai penutup wajah, yaitu ada 1 helai kapas bujur sangkar dengan sisi kira-kira 30 cm, lalu ada bagian cawat, 1 helai kira-kira 50 cm, lalu ada bagian penutup persendian tubuh, 25 helai kapas bujur sangkar dengan sisi 15 cm, lalu ada penutup lubang hidung dan telinga, sebanyak 4 buah kapas yang berbentuk bulat. Next slide. Lalu ada tata cara mengkafani mayat, yaitu dengan meletakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai, dengan perkiraan yang akan ditali adalah bagian atas kepala, bagian bawah dagu, bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan, lalu ada bagian pantat, bagian lutut, bagian betis, bagian bawah telapak kaki. Next slide. Lalu dengan membentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak bertumpuk sejajar, tetapi ditumpangkan sebagian saja. Sedangkan lapis ketiga dibentangkan di tengah-tengah. Lalu mentaburkan kain kafan dengan kapur barus yang sudah dihaluskan dan diletakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit. Lalu membentangkan kain baju yang sudah disiapkan, lubang yang terbentuk belah ketupat untuk leher mayit, bagian sisi yang digunting dihemparkan ke atas. Lalu bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan, dengan letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat si mayit. Next slide. Lalu bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit, dan diletakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain. Lalu sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang, pasang kawat dan talikan pada bagian atas, tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat, dan disedapkan kedua tangan mayit dengan tangan kanan di atas tangan kirinya. Lalu tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan juga cendana yang telah dihaluskan, seperti pada sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari tangan, gelangan tangan, siku, pangkal lengan, dan ketiak, leher dan juga wajah dan muka. Lalu lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan. Next slide. Lalu mengenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di bagian dada dan tangan mayit, lalu mengikat sorban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu, lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh bagian tubuh mayit selapis demi selapis, sambil ditarik ke ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Lalu talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Next slide. Bisa dilanjutkan dengan teman saya yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum dan tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama itu adalah hukumnya. Hukum sholat jenazah itu adalah fardu kifayah, alias wajib jika sudah waktunya. Artinya jika sudah ada satu orang saja dari penduduk desa atau kampung ataupun daerah di sekitar kita, maka gugurlah kewajiban yang lain dan kita itu harus melakukan sholat jenazah ini. Dan tata cara untuk melakukan sholat jenazah ini, yang pertama itu niat, yang kedua itu berdiri, dan yang ketiga itu takbir 4 kali dan membaca surah Al-Fatihah serta membaca sholawat Nabi, mendoakan jenazah dan juga mengucap salam. Dan perlu diingat kalau tata cara sholat jenazah ini agak sedikit berbeda dengan sholat lain. Next slide. Dan syarat wajib untuk mengikuti sholat jenazah ini, yang pertama seperti sholat pada umumnya harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya serta menghadap kiblat.
Dan juga sholat jenazah ini dilakukan setelah jenazah sudah selesai dimandikan dan dikafani atau sudah suci keadaannya. Serta letak mayat itu harus sebelah kiblat orang yang menyolatinya, kecuali jika sholat itu dilakukan di atas kubur atau sholat gaib ketika waktu perang ataupun waktu darurat. Selanjutnya akan saya lanjutkan kepada teman saya yang lain. Baiklah, untuk bagian yang terakhir yaitu menguburkan jenazah, hukumnya sendiri ijma ulama menyebutkan bahwa hukum menguburkan jenazah adalah fardu kifayah. Menguburkan jenazah itu boleh dilakukan kapan saja, baik siang maupun malam. Akan tetapi, menurut syariat, memakamkan jenazah pada malam hari itu dimakruhkan. Next slide. Tata cara menguburkan mayat itu ada 3 menurut para ahli fikih memiliki 3 pendapat mengenai persoalan ini, yaitu menurut Hanafi yang pertama, Hanafi berpendapat mayat dimasukkan ke dalam kubur dengan mengarah kiblat jika kondisinya memungkinkan, sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW, yaitu jenazah diletakkan di sisi kiblat dari kuburan lalu mayat diangkat dan diletakkan ke dalam lahat, sedangkan posisi pengambil jenazah menghadap ke kiblat untuk memuliakan kiblat. Hal ini jika tidak dikhawatirkan bila kuburan akan longsor, sedang jika tidak maka diletakkan di arah kepala atau kedua kakinya. Yang kedua, Maliki. Maliki berpendapat boleh saja memasukkan mayat ke dalam kuburannya dari arah mana saja, sedangkan arah kiblat lebih utama. Dan yang ketiga adalah Syafi'i. Syafi'i berpendapat dianjurkan memasukkan mayat dari sisi kedua kakinya jika hal tersebut lebih mudah bagi orang lain, lalu diletakkan ke dalam kubur. Next slide. Untuk yang kedua, ikatan kain kafan pada kepala dan kedua kaki mayat dilepas, karena bila tetap diikat maka ditakutkan akan tercemar. Lebih aman bila dikuburkan dengan dibuka ikatannya terlebih dahulu. Yang ketiga, mayat dihadapkan ke arah kiblat pada sisi sebelah kanan. Mayat laki-laki diletakkan oleh beberapa orang laki-laki tanpa batasan dalam jumlah tertentu. Sedangkan mayat perempuan suaminya atau mahramnya, yaitu orang yang boleh melihatnya ketika masih hidup untuk memasukkannya ke dalam kubur. Yang keempat, tangan kanan mayat dibentangkan di sisi jasadnya. Dianjurkan pada setiap orang yang dekat dari liang kubur untuk menebarkan tanah sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, dianjurkan agar diam sejenak setelah proses penguburan selesai. Berdoa untuk si mayat. Next slide. Berikut merupakan referensi dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.